Pekom, selamat datang di Pope Podcast Pekom. Kali ini Podcast Pekom berada di season 4 loh. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, and subscribe ya. Dan boleh banget juga loh untuk dipencet tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video untuk selanjutnya. Perkenalkan, saya Randy Alifian selaku host podcast kali ini. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang sebuah perjalanan yang penuh inspirasi. Perjalanan ini bukan hanya tentang pencapaian, tapi juga tentang perjuangan, pembelajaran, dan dedikasi ya. Kita akan membahas cerita perjalanan seorang alumni dari jurusan kita tercinta, yaitu pendidikan ekonomi. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa tantangan yang akan dihadapi setelah lulus, bagaimana cara tetap relevan di dunia kerja, atau bahkan bagaimana cara mengejar impian, pastikan tetap mendengar ya, karena di episode ini kita akan menggali pengalaman berharga yang mungkin bisa menjadi bekal untuk kita semua. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, ada Kak Zira. Halo semuanya. Kak Zira ini adalah alumni pendidikan ekonomi yang kini telah sukses meneliti karir sebagai dosen. Selamat datang Kak Zira. Ya, selamat pagi semuanya. Nah, sebagai pembuka, boleh dong Kak Zira cerita sedikit bagaimana perjalanan Kak Zira ini setelah lulus dari pendidikan ekonomi. Ya, oke, baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azira Prawinograha. Saya merupakan mahasiswa pendidikan ekonomi dulunya, alumni ya, di tahun 2017. Nah, sekarang saya telah selesai menempuh program studi magister tentunya di SPS UHAMK, dan itu saya dengan program studi penelitian dan evaluasi pendidikan. Jadi setelah lulus saya langsung meniti karir di bidang dosen metodologi penelitian gitu, dosen statistika gitu. Karena memang dasar penelitian itu kan adalah penelitian dan evaluasi pendidikan. Jadi murni terhadap penelitian dan pengembangan gitu. Jadi singkatnya, setelah lulus saya dedikasikan diri saya untuk penelitian di bidang pendidikan, kira-kira gitu. Wah, menarik sekali ya. Kalau boleh tahu, ada momen paling sulit nggak nih Kak Zira hadapi dalam perjalanan karir Kak Zira ini, dan bagaimana Kak Zira ini cara untuk mengatasinya? Oke. Momentum perjalanan yang paling sulit yang saya hadapi ya selama meniti karir. Sebenarnya dalam meniti karir itu mudah, tetapi untuk menghadapi hal-hal yang sulitnya, justru ketika berkarir di dunia dosen, karena memang masih baru ya, jadi masih banyak yang backup. Istilah backup paham lah ya. Jadi kayak gini nih, ketika saya agak canggung di depan mahasiswa ya, mengajar, ataupun saya tidak ada bahan materi kuliah sama sekali. Sumpah, kadang-kadang saya nggak ada bahan mata kuliah sama sekali. Kayak kan sebelumnya kan kalau untuk dosen tetap kan harusnya ada kayak ya semacam rencana pelajaran gitu ya. Iya, MS ya, you know lah. Jadi ketika saya masuk pertama kali menjadi dosen itu tidak ada RPS yang diberikan ke saya. Contohnya tidak ada. Karena memang pada saat itu saya direkrut secara tiba-tiba saja. Lebih tepatnya itu di kampus Umbara ya, Universitas Muhammadiyah Bogor ya. Jadi mereka membutuhkan dosen penelitian, dan pas sekali memang saya kenal dengan wakil rektor satunya. Jadi singkatnya, kalau dalam untuk meneliti karir, jadi walaupun saya tidak memiliki NPS yang tentu ataupun untuk beradaptasi ya dari kan diri kita kan dulu ini kan sebagai mahasiswa ya, kita juga usia saya masih 26 tahun kan, jadi nggak terlalu beda jauh gitu. Jadi mereka menganggap kayak bukan seperti dosen, tetapi kayak kakak kelas yang biasa masuk ngajar gitu. Jadi sulitnya itu masih di backup dengan dosen-dosen yang lain, kayak diberikan motivasi sama mereka, terus diberikan otoritas penuh oleh wakil rektor itu untuk menghormati saya gitu. Jadi walaupun tampaknya masih muda apa segala macam, di kelas formal tapi di luar ya nggak masalah gitu. Nah sulitnya itu justru ketika saya masih kuliah. Kalau boleh tahu? Karena gini ya teman-teman semuanya, khususnya pendidikan ekonomi ya, kuliah di strata 2 itu berbeda dengan strata 1. Dosen ataupun
ya tenaga pendidik yang kita hadapi itu tuh umumnya tidak detail dalam menjelaskan materi ataupun tugas dan sekian banyaknya hal yang diberikan ke kita itu tuh tidak serta-merta diberikan secara jelas, dijelaskan. Ya, tidak ada kayak waktu khusus untuk kita berdiskusi dengan dosen. Sangat tipis sekali. Dan juga untuk rekan-rekan kita, karena memang berbeda usia. Iya. Ya. Berbeda usia itu begini. Saya di kelas itu 17 orang. Saya sendiri yang masih kayak baru fresh graduate gitu. Iya. Yang baru lulus S1 langsung nembak S2 gitu. Rekan-rekan saya semuanya, waduh, sudah berkeluarga, sudah kepala sekolah, sudah menjadi guru. Lah saya mahasiswa masih belum bekerja, kan nganggur ya istilahnya, cuma fokus kuliah saja gitu. Jadi terbawa kayak manjanya gitu. Jadi justru ketika saya beradaptasi terhadap dunia tersebut, ketika tugas-tugas sudah diberikan dan juga materi mata kuliah apalagi tentang penelitian kan gitu, itu sangat berat bagi saya gitu untuk beradaptasi terhadap hal itu. Jadi singkatnya memang di akhir-akhir perkuliahan saya tekunilah segala-gala halnya. Materi tentang penelitian kualitatif itu memang sudah strata 1 sudah saya lakukan, sudah saya jalani. Kemudian yang saya masuk ke bagian materi kuantitatifnya, nah bagian untuk yang perhitung-hitungan ya, statistika. Materi statistika itu menurut saya sulit sekali waktu itu. Saya sangat takut sama mata kuliah itu. Saya pikir untuk penelitian dan evaluasi pendidikan itu bisa fokus ke salah satu bidang penelitiannya, seperti kualitatif saja, ya, teks macam wawancara, ya, observasi fenomena yang untuk dijadikan bahan ramuan penelitian kita. Saya pikir saya bisa mendalami salah satu bidang itu, ada jurusannya lagi. Ternyata tidak. Ternyata kita harus menguasai 2 bidang itu sekaligus. Dan kebanyakan juga lulusan program studi penelitian evaluasi pendidikan itu, justru mereka itu tidak bisa juga untuk menguasai 2 bidang itu sekaligus. Rata-rata memang salah satu bidangnya aja. Cuman ketika mata kuliahnya bagaimana, ya itu tadi berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai standar gitu. Kemudian ketika saya mencoba ya, untuk memahami lebih lanjut tentang statistika multivariat gitu, saya merasa kayak ya harusnya saya bisa, karena saya masih muda dan juga tidak menutup kemungkinan untuk saya sangat ahli di bidang ini gitu. Jadi saya pelajari sendirian sampai suatu ketika tesis yang saya bawa itu menggunakan mix method khususnya untuk transformative design, itu kualitatifnya sekali digabung dengan kuantitatif sekali, dilanjutkan lagi dengan kuantitatif confirmatory factor analysis sebagai lensa penelitiannya. Ya mungkin untuk sobat-sobat mereka masih belum paham lah ya. Maaf sebelumnya. Tetapi jika ingin mempelajari hal tersebut ya bisa di konteks saja gitu. Bagaimana untuk proses penelitian yang lebih lanjut dan tingkat lanjut gitu. Nah, sulitnya justru ketika berkuliah. Kenapa itu, Pak? Ya, jadi ketika berkuliah menjadi sulit, namun ketika meniti karir jadi enak. Yang dosen-dosen umumnya tidak bisa kerjakan, saya bisa. Khususnya untuk transformative design ataupun penelitian mixed method, itu umumnya saya sangat ahli. Dan di dalam mixed method itu kan ada 6 desain ya gitu. Ada convergent parallel design, explanatory sequential design, exploratory sequential design, embedded design, transformative design, dan multifase design. Itu seluruhnya memang harus dihafal dan juga butuh latihan gitu. Nah justru ketika karir itu mulai, saya menjadi semakin terang benderang di sana gitu. Jadi istilahnya metodologi dari statistika saya pegang, dan untuk mata kuliah yang lainnya juga itu akan menyusul di semester berikutnya. Kira-kira begitu. Mantap guys. Teman-teman ini sebagai panutan nih untuk tadi kan Bang Zira juga udah, Kak Zira ini kan udah, pemirsa seandainya ada yang teman-teman belum pahami bisa dikontak langsung saja Kak Ziranya. Nah dari perjalanan Kak tadi, bagaimana sih untuk tips and trick untuk kita nih Bang untuk mempersiapkan diri di menghadapi dunia kerja yang akan datang? Ya, baik. Mempersiapkan diri di dunia kerja itu sebenarnya Anda tidak butuh banyak hal, ya. Untuk teman-teman pendidikan ekonomi seluruhnya, gitu kan ya, yang sedang mulai
bimbang nanti saya ketika di semester akhir akan bagaimana gitu. Kemudian ketika telah lulus dari pendidikan ekonomi gitu, apa yang mau saya ambil, mau guru kah ataupun jadi entrepreneur kah gitu. Itu dibebaskan sama rekan-rekan semuanya. Tapi yang perlu dipersiapkan itu adalah sesuatu hal yang menurutmu berharga, sesuatu hal yang menurutmu berkualitas. Kamu mampu di bagian yang mana? Mencintai itu terlebih dahulu gitu. Saya senang terhadap penelitian, maka saya cintai itu. Saya kasih tahu ya satu hal gitu. Ketika saya lulus dari pendidikan ekonomi, saya lulus dengan 2 artikel sekaligus. Artinya saya mengerjakan skripsi 2 kali kan? Iya. Benar nggak? Jadi sebelum seminar proposal itu dilaksanakan, saya sudah terbit artikel ilmiah walaupun dia belum sintai. Cuman itu tidak ada arahan dari dosen, tidak ada arahan dari rekan-rekan mana. Memang murni karena saya ingin mendalami ataupun memeriksa sebenarnya ada apa dengan artikel ilmiah, bagian-bagiannya bagaimana, gitu kan. Singkatnya ada masalah, suatu masalah ketika saya sedang karena dulunya kan saya nelayan ya sebelum saya jadi mahasiswa, ya moderator ya, ini informasi aja buat teman-teman semuanya. Jadi walaupun tampaknya sekarang udah jadi dosen ya, kayak lumayan ya gitu, usia masih 26 tapi udah dosen kan udah karir gitu. Tetapi sebelum daripada itu semua, jujur saya sebenarnya nelayan gitu. Jadi sampai ketika saya mau lulus S1 pendidikan ekonomi, ketika saya pulang ke Bintan di Kepulauan Riau itu, ya saya masih ikut dengan rekan-rekan saya nelayan. Jadi singkatnya ketika waktu itu pandemi COVID-19, saya kembali lagi jadi semi nelayan lah istilahnya ya, untuk cari laut saku dan sebagainya gitu. Saya memeriksa di fasilitas peralatan mancing untuk nelayan, ya khususnya kalau disebutnya di Bintan itu sebenarnya kelong ya. Kelong itu tempat jaring ikan teri, cumi gitu. Itu sering kecurian teman-teman. Nah, jadi ketika kelong itu ditinggal di tengah laut, sering dicuri sama orang lain. Tapi kelongnya kan besar ya, kayak rumah gitu ya. Nggak rumah yang dicuri. Yang dicuri itu alat-alat yang vital, lampu, tabung gas, jaring. Kamu bayangkan ketika malam hari, ketika kita mau jaring ikan teri nih, lampunya mati, ya gelap di tengah laut kan gelap ya. Kena ombaknya seram ya gitu. Tapi lepas daripada itu, berapa kerugian yang dihadapi oleh nelayan? Saya teliti. Judulnya adalah Kajian Faktor Pencurian Peralatan Vital Kelong Apung Nelayan, Kelurahan Kawah, Kabupaten Bintan. Jadi itu saya teliti sendiri karena saya peduli terhadap masalahnya nelayan itu. Akhirnya naskah itu terbit. Saya pikir saya tidak akan mengerjakan naskah lagi karena saya anggap saya sudah lulus kan gitu. Dan ternyata plot twistnya adalah penelitian itu justru masuk ke dalam kriminologi dan sosiologi, tidak masuk ke ranah pendidikan ekonomi. Yes. Dan akhirnya saya ulang sekali lagi membuat naskahnya dengan materi ataupun konstruk pembahasan yang lebih mengarah pendidikan ekonomi. Akhirnya saya membahas tentang pendidikan kewirausahaan berbasis kearifan lokal, sumber daya lautan dan perikanan. Itu di Kepulauan Anambas. Ya, Anambas. Masih di Kepulauan Riau, cuman provinsi yang paling ujung sekali. Memang garis keluar negara Indonesia, jadi saya penelitian sampai ke sana. Jadi saya dalami bagian itu. Sampai tesis saya pun juga membahas tentang konstruk asesmen formatif untuk di sekolah menengah atas di Kabupaten Bintan. Saya dalami seluruhnya sampai saya sampai master lah ya, sampai superior di bagian multivariat maupun bagian kualitatif dan mengkondensasikannya di akhir penelitian. Jadi ketika saya meniti karir, ya, ketika saya telah menjalani apa yang saya suka, ketika saya mendalami bidang yang saya minati, dan saya menaruh rasa bangga terhadap hal itu, dan ketika saya menjadi dosen, ketika saya tercapai cita-cita saya, semua orang kayak ya sudah mengakui, dan akhirnya saya dibutuhkan di mana-mana tempat. Sampai sekarang saya juga masih ngajar di ini. Kamu bayangkan ya, dan rekan-rekan semua bayangkan, saya baru lulus ini, baru tahun 2024 wisuda. Saya sudah dipanggil untuk ngajar di Unindra itu untuk ngajar les bimbel saja ya gitu. Jadi singkatnya itu tuh program studi magister pendidikan bahasa Inggris, kamu bayangkan.
pendidikan iya magister, berarti saya masuk ke kelas S2 dong. Seharusnya yang ngajar S2 kan doktor S3 kan? Iya. Tapi saya dipanggil. Ya padahal saya fresh graduate kan. Untuk mengajarkan apa? Statistika pendidikan. Saya mengajarkan regresi berganda. Ya, lebih tepatnya ANOVA dan MANOVA, multivariate analysis of variance. Itu yang saya ajarkan ke rekan-rekan kami. Ya, berarti memang apa tuh namanya? Rasa bangga yang saya taruh terhadap apa yang saya senangi dan apa yang saya dapat. Selama itu positif ya. Iya. Selama itu positif, maka di suatu saat di masa mendatang kamu juga akan menuai hasilnya gitu. Dan itulah yang saya rasakan. Nah, berarti sekarang apa yang saya lakukan ke depannya ya tentu saja menikmati prosesnya, menikmati lagi, dan insya Allah saya juga akan lanjut ke studi strata 3 ya. Bukan ya semuanya. Jadi begitu, saya kembali pada moderator. Tips yang berharga sekali dari Bang Kira kepada teman-teman. Tapi perlu dicatat ya guys, juga bahwa skeptis kan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Nyamannya harus melakukan apa? Karena hanya teman-teman yang paham dengan diri kalian sendiri. Kalau ada sobat Pope yang merasa takut untuk menghadapi tantangan di masa depan, apa nih yang ingin kakak sampaikan? Oh, ya, tantangan di masa mendatang ya? Iya. Serupa seperti yang tadi, tapi itu kan bekal untuk inner self ya. Inner self itu kan untuk di dalam diri. Rasa bangga, habis itu senang terhadap hal positif yang kita jalani. Tetapi nanti di masa mendatang, tentu semua problematika itu akan ada. Semua masalah itu akan dihadapi. Semua manusia itu mengalaminya gitu. Tapi untuk menghadapi itu, ingat satu momentum di mana kamu mengawalinya. Bagaimana cara kamu mengawalinya? Dan setelah kita mengawali sebagai karir apapun ya, di bagian apapun, itu pasti akan dihadapi dengan masalah dan akhirnya gitu. Jangan lari dari masalah. Ketika ada masalah ya dihadapi saja. Selesai nggak selesai, tinggal dihadapi, jangan lari. Intinya fokus pada tujuan dan pastikan kamu menampilkan hasilnya baik ataupun buruk ataupun bagus atau tidak bagus. Ya silakan gitu. Karena sejatinya semakin terang cahaya, semakin gelap bayangannya. Jadi kamu harus siap-siap terhadap hal itu gitu. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah itu datang kepada manusia karena Tuhan semesta alam tahu hanya kita yang bisa menyelesaikannya. Kita tidak mungkin diberikan masalah yang besar, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi masalah dihadapi, jangan lari, lampirkan hasilnya apa adanya. Begitu kira-kira. Mantap sekali pesannya teman-teman. Terakhir nih untuk Kak Zira sebagai alumni pendidikan ekonomi yang sudah melalui berbagai pengalaman, adakah pesan spesial untuk adik-adik kita di pendidikan ekonomi? Pesan spesial ya? Pesan spesial. Ya. Jangan mengejar prestasi. Ya. Tidak masalah untuk dirimu sekarang yang tidak menjadi apa-apa. Karena sejatinya prestasi untuk diri sendiri itu mudah diraih. Tetapi ketika kamu sadar tentang potensi yang ada di dalam dirimu dan kamu menaruh rasa bangga terhadap apa yang kamu yakini itu adalah mimpimu, maka di masa mendatang hal-hal baik akan datang pada dirimu. Wah, keren banget pesan dari Kak Zira ini. Terima kasih banyak atas waktu dan cerita inspiratifnya. Kami semua sangat terinspirasi oleh perjalanan Kak Zira ini. Itu dia Sobat Boba, cerita inspiratif dari Kak Zira. Semoga apa yang Kak Zira sampaikan ini bisa memotivasi kita semua untuk terus semangat dalam belajar dan mempersiapkan masa depan. Jangan lupa untuk follow kami agar tidak ketinggalan episode inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di episode Popo selanjutnya dan tetap semangat untuk mengejar mimpi. Saya hai dulu Kak Zira. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Sobat Pekom, selamat datang di Podcast Pekom. Kali ini Podcast Pekom berada di season 4 loh. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dipencet tombol like, komen, dan subscribe, dan boleh banget untuk aduh, tadi perasaan gue bisa ya, susah banget. Gak apa, ulang. Udah bagus tuh, udah bagus. Udah bagus. Kayaknya cocok untuk apa tuh behind the scan. Bisa. Ayo ulang.